Pemirsa, saat perkara gugatan uji materi sistem pemilu tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi, kembali muncul rumor penundaan pemilu. Benarkah ada pihak yang menginginkan pemilu serentak 2024 ditunda? Dan apakah upaya perubahan sistem pemilu terkait dengan upaya menunda pemilu? Menolak tegas norma sistem pemilihan legislatif proporsional tertutup. Itulah sikap resmi Partai Nasdem. Salah satu alasannya, sistem pemilu tertutup akan membuat caleg dan konstituen tidak saling mengenal, seperti membeli kucing dalam karung. Karena jika pemilu 2024 tidak lagi menggunakan sistem proporsional terbuka, tidak akan saling mengenal antar anggota DPRD dan rakyat yang diwakilinya. Sebab rakyat tidak dapat memilih secara langsung wakilnya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 22E ayat 1. Senada, Partai Garuda yang juga menjadi pihak terkait menyatakan, kekurangan dalam sistem proporsional terbuka seharusnya disikapi dengan perbaikan, bukan mengembalikan pada sistem proporsional tertutup yang tidak mencerminkan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, apabila terdapat kekurangan dalam sistem proporsional terbuka sebagaimana yang didalilkan pemohon saat ini, maka kekurangan tersebut haruslah diperbaiki dan disempurnakan melalui satu di antaranya pembahasan pembentuk undang-undang untuk merumuskan kembali sistem pemilu yang lebih baik yang mengikuti segala perkembangan zaman. Bukan sebaliknya, mundur dan beralih kembali pada sistem proporsional tertutup yang jauh dari cerminan kedaulatan rakyat dan teori kontrak sosial. Pernyataan Partai Nasdem dalam sidang Mahkamah Konstitusi konsisten dengan hasil pertemuan 8 pimpinan partai politik pada 8 Januari lalu. Pertemuan ini menghasilkan 5 poin penting. Salah satunya menolak sistem proporsional tertutup karena dinilai merampas hak demokrasi rakyat. Yang pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Yang pertama, jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung. Kesepakatan 8 pimpinan parpol segera disusul pertemuan 8 fraksi di DPR untuk merapatkan barisan menolak sistem proporsional tertutup. Untuk itulah kami dari fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrasi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan bersama-sama menyatakan sikap. Satu, bahwa kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju. Belakangan, gugatan uji materi sistem pemilu di MK bergulir menjadi bola liar. Muncul rumor sidang MK merupakan strategi untuk menunda pemilu. Bahwa ada yang berupaya riding the wave ya. Misalnya kan kita kan pertarungan demokrasi di sini, ada pertimbangan, perbedaan pandangan wajar saja. Tapi ada yang berusaha riding the wave menggunakan atau memanfaatkan sidang uji materi ini di MK ini untuk tadi menggiring ujung-ujungnya agar pemilu ini bisa ditunda gitu. Isu penundaan pemilu bergulir setelah politisi Partai Demokrat Beni Kaharman mengungkapkan ada informasi aliran dana untuk menunda pemilu. Apalagi maukah saya dengar katanya dananya banyak sekali untuk penundaan pemilu ini. Pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana itu. Yang nggak nampung lewat bank ya bisa langsung. Isu penundaan pemilu bukan barang baru. Pada Januari lalu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah mencium gelagat ada pihak yang bermanuver untuk menunda pemilu. Ada pihak-pihak tertentu yang masih berwacana, bahkan tidak sekedar berwacana tapi juga bermanuver untuk ada kemungkinan
Pertama, masa jabatan presiden diperpanjang. Yang kedua, pemilu ditunda. Dan berbagai wacana lain yang itu saya kira kita bisa mengikuti bersama dari media siapa menyampaikan apa. Lalu apa sebenarnya alasan PDIP menghendaki pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup? Dalam sidang Mahkamah Konstitusi 16 Januari lalu, politisi PDIP Arteria Dahlan menjelaskan bahwa proporsional tertutup akan memperkuat kelembagaan partai. Melalui sistem proporsional tertutup, penguatan partai politik dipastikan hadir. Konsolidasi demokrasi pastinya akan lebih cepat. Sistem seleksi, rekrutmen, keanggotaan, dan pengkaderan secara natural akan terlindungi. Kader bisa sebagai murni dan sepenuhnya kader. Keanggotaan, peran, dan kontribusi aktif kader akan menjadi penilaian utama di samping kompetensi itu sendiri, sehingga kelembagaan partai politik akan semakin matang dan masing-masing partai politik akan memiliki pola, memiliki sistem, karakter, bahkan ideologi sendiri yang menjadi pembeda dengan partai politik yang lain. Kita hanya bisa berharap MK membuat putusan yang tepat, yaitu yang berpihak pada kedaulatan rakyat. Jangan sampai putusan MK membuat partisipasi politik rakyat dikebiri, apalagi melanggengkan oligarki. Kita juga berharap MK mengambil sikap dengan cepat agar tahapan pemilu tidak terganggu. Tidak ada aturan baku yang membatasi proses judicial review. Secara normatif, penyelesaian uji materi bersifat non-limitatif. MK pernah menuntaskan uji materi dalam waktu 11 hari. Namun pernah pula Mahkamah Konstitusi butuh waktu 309 hari untuk memutus perkara uji materi.